Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Azahra dan saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar bersama. Ayo kita belajar, khususnya untuk peserta didik kelas 11. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal teks cerita pendek pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada kalian semua. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca cerpen atau cerita pendek? Yang kedua, apakah kalian pernah membaca cerita yang dibagikan oleh orang lain melalui media sosial? Nah, jika pernah, cerita apa yang kalian baca? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah ya. Nah, hari ini setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kita akan belajar untuk mengetahui pengertian cerpen, unsur-unsur pembangun dalam cerpen, dan struktur yang terkandung dalam cerpen. Untuk menambah pemahaman kita bersama, mari simak video berikut ini. Mari kita belajar untuk mengenal teks cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek atau cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri. Dengan latar dan alur, peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen ini. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar. Kedua, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita, suatu cerpen beragam. Pola-pola pembangunan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Yang keempat, latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau susunan persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis menggunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan suatu cerita, baik itu sebagai orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan lainnya.
Yang kedua, latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung merupakan unsur ekstrinsik, seperti nilai agama, nilai sosial, dan lainnya. Dalam teks cerpen, terdapat struktur teks cerpen yang bertujuan untuk membangun jalan cerita. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan cerita. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Dan yang kelima, penyelesaian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Dan yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Dan yang kelima, penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan hingga selesai. Peserta didik yang luar biasa, hari ini kita telah mengenal lebih dekat tentang teks cerita pendek, dari pengertiannya, unsur-unsur yang membangun, dan struktur yang ada di dalam cerpen tersebut. Kita telah melangkah lebih dekat untuk memahami keindahan dan kompleksitas di balik setiap cerita pendek. Tidak lupa terima kasih kepada kalian semua yang telah berbagi pengalaman membaca cerpen, baik itu dari karya sastra ataupun dari media sosial yang telah dibagikan oleh orang lain. Pengalaman membaca itu sangat berharga dan memberi kita wawasan yang lebih jauh. Sekian, kalian telah menyimak materi dan kesimpulan dalam teks cerita pendek. Mari terus bergandengan tangan dalam perjalanan belajar kita. Jangan ragu untuk terus bertanya dan mengeksplorasi tentang cerita pendek. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan belajar kita hari ini. Selamat belajar dan semoga hari kalian penuh inspirasi.